Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jadi kalau kita memang ada di dalam Kristus, kita ini kan dibenarkan. Iman tadi dibilang Pendeta Hezky, dibenarkan oleh iman, diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi kita ini tetap harus ada justifikasi, harus ada rekonsiliasi. Nah, kita itu nggak direkonsiliasi sendiri. Artinya saya bukan berarti dengan saya membaca Alkitab itu membenarkan diri saya. Kenapa ada penghakiman? Bahwa penghakiman itu adalah jawaban dari dosa. Kenapa Tuhan nggak bisa bilang let bygones be bygones? Kenapa Tuhan nggak bisa bilang oh ya udahlah, aku ampunilah semuanya? Kenapa harus ada kayu salib? Emangnya dia nggak bisa buat kayak gitu? Dia hanya bilang udah oke, saya ampuni semuanya. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia, di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang mempelajari topik-topik yang berbeda setiap triwulannya. Dan di triwulan terakhir tahun 2022, kita membahas mengenai kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Saat ini sudah bersama dengan kita ada sahabat-sahabat yang akan berdiskusi bersama, dan saya mau tanya satu pertanyaan. Seandainya, jadi ini kita berandai-andai ya. Kalau misalnya teman-teman di sini punya superpower, hanya boleh pilih satu. Mau omnipresent, maha hadir, atau omniscient, maha tahu, atau omnipotent, maha kuasa. Dari Bang Marolop dulu. Lebih baik omnipresent. Nggak tahu. Iya. Kalau hadir di setiap saat itu berarti kita punya apa namanya ya? Ya betul. Omnipresent. Kita berarti punya pengakuan sosial gitulah istilahnya. Tapi kita nggak perlu banyak tahu. Yang penting hadir di mana aja. Kalau banyak tahu itu yang susah nanti. Dikira kita tahu banyak. Lalu satu lagi omnipotent, punya power kan, aduh, janganlah nanti salah abuse of power lagi. Kan jadi kan omnipresent, hadir saja, mau tahu mau tidak urusan belakangan, yang penting kita lihat semua. Banyak talent-talent di Hope Channel juga memang omnipresent. Ini ada di sini, besok ada di sana, ya seperti Bang Marolop ya. Lalu Pendeta Hezky? Mungkin suka sosial ya. Jadi bisa ditebak dong. Omnipresent. Omnipresent juga ya. Oh, ini sama nih kayaknya suka bersosial. Pendeta David? Saya supaya beda berarti ya. Omnipotent aja. Kenapa benar? Supaya biasanya kalau omnipotent itu bisa omnipresent dan omniscient. Oh, pengen yang paketan ya? Paketan ya. Jadi semuanya aja gitu ya. Karena dia mampu, dia mau kemana-mana bisa. Iya. Oke. Mas Darjan? Aku kayak omniscient. Pengen tahu semua. Oh, kepo berarti. Kepo. Karena knowledge is power. Pengetahuan itu kekuatan. Oh, wow, ini beda-beda nih semuanya. Oke. Nah, pelajaran kita di pelajaran ke-13 adalah, judulnya adalah proses penghakiman. Dan di sini kita akan belajar mengenai satu realitas yang jelas di kitab suci atau di dalam Alkitab, yaitu mengenai realitas penghakiman. Ternyata ada 3 fase penghakiman, yaitu penghakiman pra-advent, penghakiman 1000 tahun, dan penghakiman eksekutif. Apa saja itu nanti kita akan pelajari bersama. Yang pasti adalah Allah di dalam semua omni-omninya, omnipresent, maha hadir, omnipotent, maha kuasa, omniscient, maha tahu. Tidak ada sesuatu yang dapat kita tutupi dari Allah yang memiliki pengetahuan yang sempurna, mengetahui segala sesuatu, termasuk niat kita yang paling rahasia. Kita mungkin dapat bersembunyi dari semua orang, kita mungkin bisa melakukan sesuatu dengan motif yang berbeda,
tetapi tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Jadi jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenai penghakiman. Pelajaran ke-13 dengan judul proses penghakiman, ayat hafalannya terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kita akan sama-sama berdoa, Pendeta Hizki akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, kiranya Engkau boleh bersama-sama dengan kami pada diskusi pelajaran sekolah sahabat kami hari ini. Roh-Mu bersama dengan kami untuk mendapatkan hal-hal yang penting bagi kami. Kau pimpin kami selanjutnya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kalau kita mempelajari triwulan ini mengenai kematian ya, jadi ada kematian, proses menuju kematian, tapi ada juga harapan masa depan. Kenapa tiba-tiba nyempil ada tentang penghakiman? Mungkin dari Pastor David dulu. Ya, penghakiman ini perlu untuk kita perhatikan khususnya pada saat kita mempelajari rangkaian kematian dan juga proses kematian itu sendiri dan harapan di masa depan. Kenapa? Karena penghakiman ini yang melayakkan seorang untuk bisa berada dalam situasi yang lebih baik dari saat ini. Kita tidak bisa langsung memasukkan atau memberikan akses kepada orang yang pada sebelumnya tidak layak dan tidak memenuhi kriteria. Misalnya ketika ujian, ada tes dulu, ada ujian dulu, dan tidak bisa tiba-tiba kita langsung naik kelas atau naik ke level berikutnya. Itu tidak diperkenankan, atau nanti juga pada akhirnya tidak bisa bertahan di level tersebut begitu. Jadi penghakiman kurang lebih gambarannya seperti itu, tapi makna spiritual yang bisa kita ambil juga adalah di sini adalah fase pada saat Yesus akan mengklaim kita sebagai miliknya. Bahwa fase di mana kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat. Dan akhir dari kehidupan kita, saat kematian itu sendiri, atau bahkan saat kematian, saat kedatangan Yesus kedua kali, disitulah kita kemudian menjadi paham semua yang telah terjadi, semua yang kita lakukan, semua yang ada di kehidupan kita, masuk ke kesimpulannya. Dan kesimpulan inilah yang kemudian digambarkan lewat penghakiman. Tapi penghakimannya ada prosesnya juga. Ada proses yang perlu kita lewati tahap demi tahap, sehingga itu akan menjadi lebih dipahami secara menyeluruh, dipahami lebih utuh. Nah, kalau misalnya kita tidak melihat ini dalam gambaran utuh, maka nanti akan ada accusation atau tuduhan ya, tuduhan dari setan yang terus-menerus akan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Yesus itu bukan penyelamat kita. Tuhan itu Allah yang tirani, yang otoriter misalnya seperti itu dikatakan. Tapi dalam penghakiman ini kita justru lebih jelas. Dengan transparan, Tuhan akan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau saya proses penghakiman ini, kalau orang pikir proses penghakiman itu sesuatu yang mengerikan ya. Kalau bagi saya proses penghakiman dan sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah proses di mana saya dibela. Atas apapun tuduhan, atas apapun catatan kehidupan saya, baik itu buruk, tapi saya yakin saya ada pembela. Karena kan ada yang mengadili, ada yang menuntut. Tapi pasti ada yang membela dong. Berarti ada seseorang yang akan membela saya, yang juga mau ikut agar segala catatan kehidupan saya ini bersih, layak gitu. Jadi senang saya membahas ini, bukan soal apa hasil result dari penghakiman ya, tapi saya yakin bahwa kita semua percaya bahwa kita punya Yesus di sini dalam pelajaran ini. Kita akan punya Yesus, ada seseorang yang akan berdiri di sebelah kita, menjadi pembela kita dan menolong kita, supaya hidup kita ini jadi lebih bermakna. Dan hidup kita ini justru berharga gitu, di mata si pembela ini. Jadi saya rasa ini pelajaran yang sangat baik dan pelajaran yang menyenangkan, bukan pelajaran yang menakutkan. Mau menunjukkan keadilan Tuhan. Penghakiman itu bukan Tuhan mau memutuskan untuk menerima siapa dan menolak siapa, tidak. Tetapi penghakiman itu sebenarnya Tuhan mau menyelesaikan pilihan-pilihan masing-masing kita. Tuhan mau menyempurnakan pilihan-pilihan yang sudah kita buat, apakah menerima dia atau tidak. Jadi penghakiman penting untuk kita pelajari, untuk kita lihat, bahkan untuk kita alami juga. Sekarang kita sedang mengalami untuk
melihat keadilan Tuhan. Ya, ini pilihan Pastor John, ini pilihan Brother Olop, ini pilihan Pastor David, ini pilihan Pastor Heski, ini pilihan Yola. Tuhan hanya mau menyelesaikan semua yang sudah kita pilih. Itulah penghakiman. Jadi pada akhirnya tidak ada yang bisa memilih setengah-setengah ya ternyata ya? Enggak ada. Nggak ada ya? Enggak ada. Hanya ada dua pilihan. Mau menerima Tuhan atau tidak. Pastor John. Kalau kita bicara memang tentang penghakiman, ini kayaknya klimaks dari sekolah sahabat kita untuk sepanjang satu bulan ini. Memang semua itu berujung pada penghakiman. Dan dari buku tulisan Paulus dalam kitab Pengkhotbah, buku itu dibuka dengan format seorang filsuf atau filsafat. Tapi justru diakhiri dengan pernyataan yang sangat-sangat simple. Dalam kata lain yang dikatakan oleh Salomo adalah kamu bebas mau buat apa aja di masa muda. Tapi jangan lupa ada pencipta. Dan ada juga hari penghakiman. Jadi hari penghakiman itu bukan sekedar penghakiman kayak kita ya sekarang kan. Kan penghakiman itu kan objektif kan, kita berusaha untuk menimbang data yang ada, bukti yang ada. Penghakiman nanti buktinya semuanya ada. Jadi poin utama dalam penghakiman gereja Advent itu bukan untuk mengetahui siapa yang benar, siapa yang salah, bukan. Bukan untuk mengetahui, karena Tuhan sudah tahu dari awal. Jadi perbuatan baik sama perbuatan buruk kita nggak ditimbang. Yang dilihat adalah seberapa dekatnya kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah penghakiman yang Tuhan inginkan. Dan kenapa Tuhan harus berbuat demikian? Ya supaya segenap alam semesta, kayak tadi bilang Pastor Reski, segenap alam semesta itu bisa aware dengan alasan mengapa demikian. Kenapa ada orang yang diselamatkan, dia enggak, dan bukan saja alam semesta, supaya kita juga sendiri aware, sadar kenapa dia itu enggak diselamatkan. Begitu. Oke, tadi pendeta sempat bilang kita tidak ditimbang perbuatan baik dan perbuatan jahatnya. Di ayat kita yang tadi kita sudah bacakan, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Apa maksud dari ayat ini, pendeta? Dalam kata lain ya, ada hari penghakiman, dan hari penghakiman itu adalah hari di mana kita menuai apa yang sudah kita tabur. Ya kalau apa yang selama ini seperti yang kita bicarakan di pekan lalu, kalau yang kita tuai itu adalah cinta dengan Tuhan, ya yang kita akan yang kita akan tabur. Kalau yang kita tabur itu adalah cinta terhadap Kristus, yang kita akan tuai juga adalah cinta. Tapi kalau sepanjang kehidupan kita itu kita nggak turut sama Tuhan, kita suka melanggar hukumnya, ya kita juga akan menerima perbuatan itu sendiri. Jadi what comes around goes around. What goes around comes around. Kebalik. Jadi banyak orang berkata, kalau seandainya Tuhan adil, kenapa harus ada neraka? Kenapa enggak? Dalam ajaran teologi Kristen itu ada sesuatu yang disebut dengan universal reconciliation. Jadi mereka ada beberapa golongan Kristen yang percaya bahwa pada akhirnya semuanya itu akan didamaikan dengan Allah tanpa terkecuali. Nah ini Alkitabiah enggak? Mungkin kita bisa bahas nanti di bagian selanjutnya. Oke. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan pelajaran kita selanjutnya. Kita lanjutkan pelajaran kita. Bagi banyak orang, penghakiman itu sama dengan penghukuman. Artinya, ketika berbicara mengenai penghakiman, orang sudah langsung takut karena saya akan dihukum. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, dalam Yohanes 3 ayat 18 dikatakan di situ, barang siapa percaya kepadanya, pada Kristus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Mengenai penghakiman, tadi kita sudah sedikit banyak mengulas ya, penghakiman itu apa. Bagaimana itu adalah waktu di mana kita akan menuai semua yang kita sudah tabur, apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan itu bukan berarti kita bisa, karena Kristus sudah mati bagi kita, kita bebas untuk melakukan apa saja. Karena kita tetap akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita lakukan. Mengenai Yohanes 3 ayat 18 ini, siapa yang berada di dalam Kristus atau percaya kepadanya tidak akan dihukum. Apa maksudnya? Pastor Reski.
lebih kepada tidak akan tidak dihukum ya, tidak dihukum. Bukan berarti kalau dibilang ada orang yang tidak dihakimi, orang-orang benar dalam konteks Yohanes 3 ayat 18 bertentangan dengan ayat hafalan kita dalam 2 Korintus 5 ayat 10 bahwa semua itu akan menghadap takhta pengadilan Kristus, berarti semua akan mengalami yang namanya penghakiman. Dalam konteks Yohanes pasal 3 ayat 18 ini kita harus memahami bahwa orang-orang benar pada masa penghakiman itu tidak dihukum. Bukan berarti mereka tidak dihakimi, mereka dihakimi karena bukan berarti orang-orang benar itu tidak melakukan sesuatu, dinilai. Nah, singkatnya secara sederhana, takdir ataupun apa yang menentukan seseorang itu nanti di ujung penghakiman ditentukan sekarang ini di dalam kehidupan kita. Bukan berarti juga kita diselamatkan oleh karena perbuatan. Kita harus ingat ketika berbicara penghakiman ya. Pertama kita diselamatkan oleh karena kasih karunia ya, Efesus pasal 2 8 sampai 10. Kemudian kita juga harus ingat bahwa setelah kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, kita dibenarkan oleh iman. Kita dibuat benar, kita dibuat disucikan, kemudian dari dasar semua penghakiman itu penilaiannya berdasarkan hukum untuk proses nanti kita akan mencapai glorifikasi itu. Jadi ketika dibilang tidak dihakimi, kita harus membaca itu dalam padanan, dalam berpapasan atau sehubungan dengan tidak akan dihukum orang yang benar selama proses pengadilan. Selama proses penghakiman, orang yang didapati benar dia akan mendapatkan upahnya. Jadi tidak benar bahwa tidak ada satu orang pun ada orang yang tidak dihakimi ya. Atau Bang Lep dulu. Oke. Jadi penjelasan Pastor Heskey tadi sudah cukup jelas bagi kita bahwa kalau saya balik ke pemikiran orang awam tadi dari sisi harafiah ayat yang kita baca tadi Yohanes 3 ayat 18, tapi secara orang awam kita berpikir seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita senang ada pembela. Jadi kalau kita memang ada di dalam Kristus, kita ini kan dibenarkan. Iman tadi dibilang Pendeta Heskey dibenarkan oleh iman, diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi kita ini tetap harus ada justifikasi, harus ada rekonsiliasi. Nah, kita itu nggak direkonsiliasi sendiri. Artinya saya bukan berarti dengan saya membaca Alkitab itu membenarkan diri saya. Tapi justru dengan saya membaca Alkitab, saya bisa menjadi benar dalam iman saya kepada Tuhan. Jadi bukan membenarkan perbuatan saya. Jadi harus hati-hati. Karena kan di sini dibilang bahwa penghakiman itu juga berdasarkan perbuatan. Tapi bukan itu jadi dasar selamat. Nah, jadi harus berhati-hati kita bahwa penghakiman ini bagi saya orang awam melihatnya seperti yang kita bilang tadi, ini adalah suatu proses yang sangat enak karena ada yang membantu saya untuk saya bisa selamat. Karena saya sudah terima kasih karunia itu. Dan saya dalam iman kepada Yesus, maka saya punya tiket untuk selamat gitu. Kalau saya hanya punya satu, perbuatan saya baik doang, tapi saya imannya tidak dalam Kristus dan saya tidak mendapatkan dan merasakan kasih karunia, ya nggak selamat juga. Penghakiman itu juga jadi sesuatu yang menakutkan karena ujungnya saya merasa saya dihukum. Tapi kalau kita punya tiga komponen tadi, kasih karunia, iman, dan perbuatan kita semuanya di dalam Yesus, maka pendamping kita, pembela kita itu membuat diri kita jadi kuat dalam proses ini gitu. Jadi kita punya pengharapan yang pasti. Oke. Ini balik ke Pastor John. Ketika Pastor John tadi melemparkan pertanyaan, apakah benar bahwa dalam kehidupan nanti ada satu waktu di mana kita bisa rekonsiliasi sebelum akhirnya nanti semua masuk surga? Ya, itu ajaran universal reconciliation memang lagi naik sekarang. Terutama dari antara golongan-golongan orang muda yang pengen punya ajaran yang berbeda. Menurut saya pribadi, terus lebih jauh lagi, memang benar sih ada saat-saat di mana doktrin-doktrin ini agak berbahaya ketika kita bilang soal apa tadi mengenai selamat Dengan perbuatan. Selamat dengan apa tadi? Dengan perbuatan itu memang ada bahayanya. Tapi di sisi lain kita harus ingat ya bahwa kenapa ada penghakiman? Bahwa penghakiman itu adalah jawaban dari dosa. Kenapa Tuhan nggak bisa bilang let bygones be bygones? Kenapa Tuhan nggak bisa bilang oh ya udahlah, ku ampunilah semuanya? Kenapa harus ada kayu salib? Emangnya dia nggak bisa buat kayak gitu? Dia hanya bilang udah oke, saya ampuni semuanya. Kenapa? Karena ada tuduhan iblis. Well, bukan karena ada tuduhan iblis sebenarnya.
Oke, memang benar ada karena tuduhan iblis itu yang pertama. Tapi kita jangan lupa bahwa setiap kali ada bahwa ketika manusia berdosa terhadap Tuhan, ada hati yang dilukai. Dan untuk menyembuhkan hati yang luka itu, it requires something. Itu membutuhkan pengorbanan, itu membutuhkan ada harga yang harus dibayar. Itu yang disebut dengan atonement, dan itulah kenapa kita harus ada anak domba Allah yang anak domba Allah yang mati di kayu salib, dan harus ada juga penghakiman. Nah, kalau kita bilang ya pada akhirnya semuanya itu akan direkonsiliasi, pada akhirnya semua itu akan berbaikan. Bukankah itu artinya Tuhan Allah memaksa semua orang untuk tunduk pada kehendaknya? Iya kan, Pastor Reski kan? Jadi itu kehendak Allah itu nggak ada, itu berarti semua orang itu nggak ada free will karena mereka dipaksa untuk berbaikan dengan Allah. Ya, itu alasan yang sederhana sih. Kenapa nanti nggak ada yang disebut dengan universal reconciliation? Pertama, karena harus ada harga yang dibayar. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Tanpa darah yang tertumpah, tidak ada pengampunan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita harus ingat, free will. Itu semua manusia harus ada free will. Itu makanya penghakiman itu ada. Karena penghakimanlah cara Tuhan menghormati keinginan dari mereka yang mau pergi ke surga. Begitu. Itu sebenarnya. Kita masuk di topik selanjutnya mengenai penghakiman pra-advent. Ini kalau kita lihat mungkin termnya atau kata-katanya tidak kita temukan di dalam Alkitab ya. Apa itu penghakiman pra-advent, Pastor David? Iya, penghakiman pra-advent ya. Ini kalau orang Advent memang sudah secara general dapat mengidentifikasinya ya, secara khusus karena identitas kita sebagai gereja yang memiliki anggapan atau memiliki konsep mengenai remnant atau umat yang sisa ini. Terlebih pada saat kita mencoba untuk membahas tentang 2.300 hari pagi dan petang ya, 2.300 hari nubuatan. Dan ini diindikasikan melalui tahun 1844. Dan karena ini juga menjadi tonggak yang penting dalam proses penghakiman itu tadi, maka sudah saatnya kita memiliki urgensi. Urgensi untuk kedatangan Tuhan dan urgensi mengenai hidup kita yang tidak lama lagi ini akan menyambut kedatangan Tuhan itu, atau proses penghakimannya sendiri. Karena dari sisi prakteknya, ketika kita memaknai penghakiman pra-advent, maka kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah atau sementara ini melakukan investigasi judgment atau penghakiman yang memeriksa. Nah, nanti ini kita bisa kembali dalami karena apa yang menjadi perbuatan kita. Tadi saya mencoba untuk mengkaitkan dengan apa yang tadi kita sudah bahas juga. Apa yang sedang kita lakukan itu akan berhubungan dengan apa yang nanti kita akan dapatkan. Apa yang menjadi konsekuensinya. Tentu kita tidak percaya karma ya. Karena dalam Alkitab kita tidak mendapatkan ajaran itu. Tapi Alkitab menunjukkan ajaran apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Tadi sudah kita bahas juga. Apa yang kita tabur selama kehidupan dunia ini, itu juga akan kita tuai. Dan penghakiman pra-advent ini akan membantu kita untuk selalu teringat, selalu mendapatkan urgensi bahwa kita tidak boleh main-main dengan kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Karena Tuhan Yesus sudah berpindah dari bilik yang suci ke bilik maha suci, maka sudah saatnya kita juga introspeksi diri. Sudah saatnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kalau di sini dikatakan, Yesus berbicara tentang penyelidikan terhadap tamu pernikahan. Nah, ini penyelidikan yang sudah dimulai dan sementara ini sedang dilakukan. Kita juga perlu mengingat, kalau nanti misalnya ketemu dengan teman-teman atau orang-orang di sekitar kita, yang kalau misalnya Kristen itu hanya karena simbol salib. Jadi ikut Yesus, yang penting selamat, sekali selamat tetap selamat. One save, always save. Nah ini yang tidak Alkitab sebenarnya ajarkan. Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau misalnya kita berbuat sesuatu, itu ada konsekuensinya. Dan di sini menarik, apa yang kita
sekarang percayai adalah dasar dari kasih karunia untuk kita selamat. Dasar itu kemudian dibenarkan oleh iman. Tetapi kita nanti dihakimi berdasarkan perbuatan. Dan perbuatan itu adalah konklusi dari apa yang sudah kita percayai. Tentu kita selamat bukan karena perbuatan, itu berbeda. Tapi kita nanti dihakimi berdasarkan perbuatan, karena kita tahu apa yang kita pilih itu memiliki konsekuensi melalui penghakiman ini. Jadi ini adalah suatu paket yang lengkap Tuhan berikan kepada kita agar iman Kristiani kita ini menjadi nyata dan tidak juga teori saja, tetapi secara praktik. Oke, terima kasih Pendeta David. Kalau dari katanya sendiri, Advent itu adalah kedatangan Yesus Sebelum yang kedua. kedatangan Yesus, Ya. Jadi kalau menurut saya memang semua orang Kristen itu harusnya Advent, karena semua orang Kristen sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan di sini dikatakan penghakiman pra-Advent, artinya sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Mengapa? Karena penghakiman itu harus dilakukan sebelum Yesus datang. Karena ketika Yesus datang, mereka akan sudah menerima upah. Artinya sudah tahu yang mana yang akan diselamatkan dan yang mana yang tidak. Di sini ada di pelajaran kita dikatakan konsep penghakiman pemeriksaan pra-Advent dari umat Allah didasarkan pada 3 ajaran Alkitabiah. Yang pertama, bahwa semua orang mati, benar atau tidak benar, tidak sadarkan diri di kuburan mereka sampai kebangkitan terakhir. Jadi mereka tidak bisa mengubah apapun setelah mereka mati. Artinya mereka sudah siap untuk dihakimi. Yang kedua, adanya penghakiman universal atas semua manusia. Yang tadi kita sudah bahas bahwa bukannya artinya tidak ada sebagian orang yang tidak ikut dihakimi, tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak ikut dihukum. Dan yang ketiga adalah fakta bahwa kebangkitan pertama akan menjadi ganjaran berkat bagi orang benar dan kebangkitan kedua akan menjadi kematian kekal bagi orang fasik. Artinya jika semua orang atau semua manusia akan dihakimi, mereka harus diadili sebelum kebangkitan mereka masing-masing, karena pada kebangkitan itu mereka akan menerima upah mereka. Mungkin ada tambahan untuk penghakiman pra-Advent, Pastor John? Ya, jadi penghakiman pra-Advent itu adalah khusus untuk orang-orang selamatkan. Itu khusus eksklusif memang. Jadi bagi mereka yang nggak diselamatkan itu nggak dibahas di situ. Jadi kita waktu saya masih kecil saya sering dengar ketika nanti di akhir zaman semua film kehidupan kita itu akan ditunjukkan. Ya kan? Kalau kita lihat ini nggak Alkitabiah. Kenapa? Karena yang ditunjukkan itu bukan kehidupan semua orang, bukan. Itu kalau kita berbicara tentang akhir zaman, itulah nanti disebut sebagai penghakiman eksekutif dan juga penghakiman 1000 tahun. Itulah di mana kehidupan orang-orang jahat itu akan ditunjukkan. Tapi bagi kehidupan orang-orang benar, itu sudah di penghakiman pra-Advent. Oke, pertanyaan Pendeta. Kalau yang sudah mati, itu kan memang sudah tertutup ya, buku kehidupannya, artinya sudah siap untuk dihakimi. Bagaimana dengan yang hidup? Ya, yang hidup kan antara mereka menerima meterai Tuhan atau menerima meterai setan kan? Jadi artinya tetap akan ada penghakiman pra-Advent bagi yang hidup juga. Iya, bagi yang hidup juga. Tapi begitu Ya, pintu kasih yang tertutup, itu udah final di situ. Ya. Jadi semua yang hidup benar dan telah berjalan bersama dengan anak domba Allah, itu memang sudah pasti akan masuk surga. Begitu setelah pintu kasih yang tertutup. Oke, terima kasih. Pendeta kalau masih mau jelasin tentang penghakiman 1000 tahun, penghakiman eksekutif, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita kembali lagi. Saat ini kita akan membahas penghakiman 1000 tahun. Dari orang awam dulu saya tanya. Apa yang Bang Olop mengerti atau pahami mengenai penghakiman 1000 tahun ini? Jadi kalau menurut saya penghakiman 1000 tahun ini adalah seperti yang Pastor John tadi bilang juga, dan saya juga mengimani itu bahwa inilah catatan buku kehidupan saya kalau saya sudah dibenarkan dan saya pasti mendapatkan tiket ke sorga. Inilah penghakiman itu 1000 tahun lamanya itu kan bukannya sebuah catatan kehidupan baru ya, tapi justru membahas catatan kehidupan yang sudah terjadi dan kenapa saya layak dapat tiket ini. Semua rahasia itu diungkap. Kenapa orang tua saya tidak dapat tiket? Atau kebalikannya, orang tua saya yang dapat tiket, saya tidak.
itulah. Tapi mungkin saya tidak dengar itu ya. Yang suka julid seru itu ya 1000 tahun itu. Ya. Oh, tapi kayaknya kalau yang julid nggak ada di sana deh. Yang kepo mungkin ada. Yang kepo mungkin ada. Tapi yang omnipresent mungkin ada di dua-dua. Tuh, jadi memang penghakiman 1000 tahun itu seperti itu. Jadi bukan membenarkan atau mendapatkan sebuah catatan kehidupan yang baru, tapi melihat kenapa saya berhak mendapatkan kehidupan yang Tuhan telah sediakan ini. Oke. Apakah 1000 tahun itu melihat seluruh manusia baik yang sudah ada di surga maupun yang tertinggal di dunia, atau hanya yang di dunia aja nih yang nggak selamat ini nih? Kenapa sih mereka nggak selamat? Kita ngelihat gitu. Gimana, Pastor David? Iya. Pada saat kita membahas penghakiman 1000 tahun, ini memang saat di mana Tuhan akan membuka catatan di sorga, buku-buku yang Tuhan telah tuliskan kepada orang-orang kudus. Jadi saat Yesus datang kali yang kedua ke dunia ini, orang-orang kudus akan dinaikkan ke sorga dan semua akan terbuka secara transparan. Nah, disinilah kemudian para orang kudus, the saints tadi itu, yang berkumpul di sorga, yang berada di takhta Bapa, lalu kemudian penghakiman itu menjadi nyata. Dan apa yang akan terjadi adalah mereka yang kemudian tidak selamat, dan mereka juga yang selamat, itu akan tahu, dan Tuhan memberitahu catatan itu dengan secara gamblang. Dan ini tidak hanya secara pribadi saja ya, tapi sudut pandangnya ini diambil secara universal. Karena kalau tidak, maka akan ada nanti jiwa yang merasa, ini Tuhan tidak adil. Kenapa orang ini ada di sana, tapi sebenarnya dia begini-begini. Akan selalu ada alasan dan pertentangan. Tapi kalau semuanya dibuka secara jelas, secara transparan, maka pengadilan atau penghakiman itu justru menjadi bagian yang memberikan keadilan. Memberikan suatu kejelasan yang selama ini mungkin tidak jelas untuk beberapa orang, bahkan untuk termasuk dirinya sendiri. Nah, perspektif universal inilah yang kemudian tidak hanya untuk umat manusia, tapi juga umat ciptaan Tuhan yang ada di sorga. Mereka yang selama ini mungkin juga berpikir kenapa rekan-rekan malaikatnya itu seperti tidak mengikuti Tuhan, tapi mengikuti Lucifer yang sudah jatuh, itu akan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan semuanya lebih nyata pada saat 1000 tahun ini. Oke. Apa perbedaannya penghakiman 1000 tahun dengan eksekutif? Nah, ketika berbicara eksekutif, kita akan di situ. Saya senang dengan penjelasan tadi, bahwa ada keistimewaan untuk orang-orang yang diselamatkan ya, yaitu mereka akan terlibat di dalam penghakiman selama 1000 tahun. Itu mereka akan melihat bahwa benar Tuhan itu adil, tidak sesuai dengan tuduhan setan. Kemudian benar juga bahwa Tuhan itu memiliki keadilan, dan faktanya benar bahwa kenapa mereka masuk di dalam surga mendapatkan upah, Tuhan itu memang tepat. Kemudian menunjukkan keadilan, kenapa mereka yang jahat tetap tetap ada di dunia ini. Itu fungsi-fungsi dari penghakiman 1000 tahun. Ketika eksekutif judgment, penghakiman eksekutif itu tidak dapat mengubah apa yang Tuhan sudah buat sebelumnya. Tuhan bukan tidak dapat mengubah itu, tetapi itu dipilih untuk tidak dilakukan. Contoh misalnya, ketika dia menghukum Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, penghukuman itu sudah terjadi ketika dia menghukum Lot, Sodom dan Gomora. Itu eksekutif, itu sesuatu yang sudah terjadi dan itu tidak akan diubah lagi. Bagaimana dengan orang-orang yang binasa di sana? Apakah mereka akan mengalami kesempatan untuk dibangkitkan pada saat akhir pre-advent judgment? Jadi itu yang disebut Tuhan tidak akan bisa, bukan tidak bisa ya, Tuhan tidak mengubah tindakan yang sudah dia buat pada masa lampau. Itulah yang disebut dengan penghakiman eksekutif. Jadi intervensi atau turut campur tangan pada hukuman terakhir sebelum masuknya pada kehidupan yang kekal tidak dapat diubah dari Allah untuk sesuatu yang sudah dia buat pada masa yang lalu. Jadi kalau penghakiman 1000 tahun, orang kudus bersama dengan Tuhan mengalami ya, menghakimi bersama-sama.
Tetapi penghakiman eksekutif itu adalah sesuatu yang sudah dilakukan, sudah terjadi sebelumnya. Jadi mereka yang tersesat, akhirnya orang-orang yang tersesat akibat pilihan mereka yang membawa mereka kepada akhir kehidupan mereka, memang tidak ada lagi chance untuk itu. Jadi tindakan-tindakan Tuhan yang tidak dapat diubah lagi karena sudah terjadi pada masa yang lalu. Oke. Mas Arja? Untuk mengenai pengadilan eksekutif ya. Saya justru ada pertanyaan untuk balik lagi sih, loh. Kenapa harus 3 fase? Kan Tuhan kan Maha Kuasa. Kenapa nggak bisa disamaras ke satu pengadilan aja? Pernah nggak terpikir kayak gitu? Kalau seperti Kenapa pengadilan sekarang jadi panjang. Iya, dan inilah yang membuat kayak ini kan salah satu doktrin yang paling sering dipertanyakan oleh orang non-Advent kan, terutama dari segi Kristen. akademisi, karena banyak banget ahli-ahli akademisi itu melihat mereka menuduh bahwa ajaran ajaran pengadilan pra-Advent itu nggak alkitabiah. Dan sistem pengadilan yang kita miliki itu kayak rumit banget. Nah, bagaimana kita menjawab mereka? Bagaimana kita membuktikan bahwa 3 fase ini memang ada di Alkitab dan itu memang diperlukan bagi Allah? Kenapa nggak satu saat aja di mana itu satu hari yang sama langsung sekaligus semuanya? Langsung sekaligus pra-Advent, langsung sekaligus 1000 tahun, langsung sekaligus eksekutif. Supaya nggak ribet gitu. Supaya nggak ribet. Kenapa? Apa jawabannya, Pak? Mungkin kok jadi saya bisa jawab. Retoris itu. Karena mungkin isu yang kali ini, karena ini memang seperti yang kita ketahui ya, pengadilan itu bukan tentang Tuhan sebenarnya. Karena dia sudah tahu semua perbuatan kita, dia sudah tahu siapa yang selamat, siapa yang nggak selamat. Nah, tapi seperti yang kita sering bilang secara rutin, bahwa alam semesta itu tidak tahu. Ya. Setan itu tidak tahu. Dan itulah kenapa pengadilan itu sekompleks itu, karena bukan Tuhan saja yang terlibat di dalam pertentangan besar itu. Manusia juga adalah bagian dari pertentangan itu, dan ketika manusia terlibat, otomatis prosesnya lebih panjang. Begitu. Lebih cepat mana sih? Lebih gampang mana untuk persiapan pergi? Waktu single atau waktu berumah tangga? Ya, waktu single kan kayak Bang Olom kan, kayak tadi di sini tuh nggak perlu siapa apa-apa, tinggal pergi aja gitu melanggeng. Iya kan ya. Kalau kayak David, ya harus ada me time dulu sama Tiffany, kemudian segala macam lagi. Pastor juga pasti ada persiapan juga dulu dengan istri, kasih tahu jam berapa balik. Begitu manusia terlibat, prosesnya lebih panjang. Hal yang sama juga berlaku pada 7 hari penciptaan. Kenapa 7 hari? Karena Tuhan ingin supaya manusia itu merasa dihargai. Karena Tuhan ingin supaya manusia mengingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai proses. Dia tahu bahwa pengadilan itu bukan satu hal yang sederhana, itu kompleks. Dan aja pengadilan yang lagi ngetren sekarang, udah berapa hari itu gini? Sidang. Dan setiap pengadilan itu dan setiap kali sidang selalu saja ada fakta baru yang berbeda. Oke. Dan memang kalau kita nanti tiba di surga dan kita terlibat dalam penghakiman 1000 tahun, kita pasti terkaget-kaget kok. Karena kok gini orangnya? Kayak lagi viral ini kan, kata keluarga itu dia begini. Tapi fakta di tempat kerja itu begini. Tapi datang keluarga yang bilang, nggak mungkin, anak saya nggak mungkin begitu. Anak saya baik. Tapi benar nggak sih? Manusia itu kompleks. Fakta bahwa kita itu baik di gereja bukan berarti kita itu baik di tempat kerja. Benar nggak Bang Olo? Iya kan? Ya, fakta bahwa bisa jadi kita kita itu kayak gimana, kayak bawang. Manusia itu kayak bawang, banyak lapisannya. Dan setiap kali dikupas selalu menitikkan air mata. Jadi penghakiman itu kompleks. Kenapa? Karena penghakiman bukanlah sekedar mengenai results, bukanlah sekedar mengenai hasil, tapi mengenai proses. Dan ini adalah cara Tuhan untuk meyakinkan kepada semua orang bahwa Dia adalah adil. Dan ketika kita melihat orang-orang yang kita kasihi itu terbakar di dalam api neraka, kita masih menangis. Tapi kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu adil. Dan keadilannya itulah yang membuat semuanya indah. Ya, kenapa prosesnya kelihatan rumit, ribet, panjang begitu? Karena Tuhan membutuhkan proses yang panjang itu untuk mencegah terjadinya pemberontakan kedua. Jadi dengan proses yang begitu panjang, orang teryakinkan
dengan Tuhan itu siapa, orang teryakinkan selama ini ragu bahwa Tuhan itu benar atau enggak, adil atau tidak, dibutuhkan proses yang panjang. Kenapa? Supaya tidak terjadi lagi pemberontakan selanjutnya. Jadi perlu untuk meyakinkan seseorang, misalnya kalau misalnya saya nggak tahu ya Pastor John, Pastor David, Bro Olop masih, saya meyakinkan istri saya yang sekarang ini butuh waktu panjang. Ketika sampai pada titik kita siap menikah. Jadi tidak akan ada keraguan. Jadi kenapa proses itu begitu panjang? Supaya benar. Proses begitu panjang nggak akan terjadi lagi. Saya sudah nggak ragu lagi sama Tuhan. Orang-orang alam semesta nggak ragu lagi. Faktanya benar kok Tuhan itu. Jadi wajar prosesnya panjang. Dosa dibuka sengeri-ngerinya. Istilahnya dikulitin, dipretelin satu-satu. Segala sesuatu itu terbuka. Dan ada orang yang menyaksikan itu. Orang umat tebusan dan alam semesta turut menjadi saksi. Dan realitas dari penghakiman itu adalah adanya upah. Keselamatan bagi yang orang-orang yang benar, orang-orang suci, tadi dikatakan, dan kematian kedua bagi orang-orang yang jahat. Pastor John, apa yang bisa Pastor beritahu mengenai kematian kedua ini dan sekaligus kesimpulan? Ya, semuanya mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kenapa orang masuk surga? Kenapa ada orang masuk neraka? Because that's what they want. Itulah mereka inginkan. Tuhan nggak bisa paksa semuanya untuk masuk surga. Kenapa? Karena kalau Tuhan paksa semua orang masuk surga, itu berarti mereka nggak punya free will, mereka nggak bisa memilih. Itulah sebabnya. Dan ketika mereka masuk surga sekalipun, mereka nggak akan nyaman untuk hidup di surga. Ya, gimana mau nyaman dia? Di dunia aja dia nggak nyaman, sahabat Tuhan apalagi di surga. Ya, makanya saya suka bilang ya, kalau kebaktian sahabat itu, that's the foretaste of heaven. Jadi kalau kita nggak nyaman bersekutu dengan orang-orang benar di dunia ini, gimana bisa mau nyaman bersekutu dengan orang-orang benar di surga? Itulah makanya selalu ada pilihan. Nah, pertanyaannya adalah, apa pilihan kita? Apakah kita mau menjadi bagian dari orang-orang yang dihakimi atau yang menghakimi? Ini dalam konotasi positif ya. Apakah kita mau menjadi bagian dari orang-orang yang bersama dengan Tuhan di surga atau bersama dengan setan di neraka? Hanya sesimpel itu aja. Dan bagaimana kita bisa merubah semuanya? Starts from the things that you love. Diawali dari hal-hal yang Anda cintai. Well, itu sih kesimpulannya. Terima kasih Pastor John, Pastor David, Pastor Hesti, dan juga Pak Rolop sudah berdiskusi bersama. Start from who you love. Mulai dengan siapa sosok yang kita kasihi, yang kita cintai. Ketika kita mencintai Tuhan, maka di dalam kehidupan kita akan merefleksikan kehidupan, sehingga kita akan, ketika kita dihakimi, kita akan merefleksikan kehidupan orang yang kita cintai, yaitu Tuhan Yesus. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.